Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan dari salamnya nih sudah makan siang, ya? Sudah. Selamat siang ya. Ini dalam suasana siang kita ya, tapi tetap semangat ya. Tahu nggak hari ini kita belajar apa? Itu Pak, ada Pak. Ya, jadi hari ini kita kebetulan pelajarannya sebenarnya namanya KKA, ya. Mata pelajaran KKA ini nanti diajarkan mungkin tahun ajaran baru. Ada yang tahu singkatannya? Baik, kelihatannya kita belum berdoa ya. Tadi kita sudah ucapkan salam, Bapak minta dipimpin doanya langsung. Siapa yang pimpin biasanya? Ya, silakan pimpin doanya. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Kelihatannya sudah penuh semua. Oh, ada baru Bapak lihat ini. Oh, dari luar. Hadir semua ya. Alhamdulillah berarti sehat ya. Ya. Sudah siap belajarnya ini? Yang jelas sudah makan semua ya. Baik. Jadi hari ini mungkin baru pertama kali nih Bapak masuk di sini ya. Tapi sudah terkenal kan Bapak? Sudah dikenal kan? Ya. Kita akan belajar etika dan resiko kecerdasan artifisial. Ya, sebelumnya tadi kan Bapak sudah sampaikan bahwa mata pelajarannya namanya KKA atau biasa kita kenal dengan istilah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ya. Sebelum kita ke etika ini, kalian pasti mengenal yang namanya, kalau tulisannya AI, itu bahasa Indonesia ya. Biasa pengucapannya AI, ya. AI itu bahasa Inggrisnya. Ada yang tahu nggak apa itu AI? Ada yang tahu? Ayo, masa nggak? Barusan 2 huruf aja AI. Bukan singkatannya ya, Bapak tanya. AI sendiri itu apa sih? Loh, nggak pernah menggunakan. Kalian kan punya HP. Apa yang sering kalian gunakan di HP? Apa? Kok pada diam semua? Apa yang kalian gunakan di HP? Apa sering digunakan? Ya? Nonton. Iya, nonton apa? Di YouTube. Ya, termasuk AI juga itu di sana ada. AI sendiri kalau kita bahasakan Indonesia itu adalah apa? Kecerdasan apa? Kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan. Ya, banyak sebenarnya yang sudah kalian sering jumpai, terutama di HP kalian. Apalagi selain nonton? Ada? Sering nggak mencari di internet? Cari apa biasanya? Ngerjakan tugas misalnya. Apa? Hah? Cari apa? Cari alamat. Bisa nggak cari alamat? Bisa. Malah kamu ditunjukkan nanti. Iya nggak? Pakai apa namanya itu? Google Map. Luar biasa ya. Itu termasuk AI juga itu. AI ya, AI. Kalau kalian pakai Google Map malah diarikan. Terus nanti belok kiri katanya. Iya kan? Malah di suaranya ada. Itu salah satunya. Nah, itu yang kemarin-kemarin ya. Sekarang kita beralih ke etika dan resiko kecerdasan artifisial. Tentu ada aturan mainnya ya. Sama ketika kalian ke sekolah ini, nggak sembarangan. Maksudnya pakai baju dari rumah biasa aja, enggak. Ada aturannya. Pakai seragam, iya kan? Kemudian sepatunya hitam, itu ada aturan. Sama juga dengan AI ini. Ya, kita lihat dulu. Ada nggak contoh yang bisa Bapak lihatkan seperti apa sih? Makanya perlu ada etika dan risiko kecerdasan artifisial ini. Kita lihat, sudah bisa berfungsi? Ya, nggak berfungsi. Bentar. Penonton sudah menunggu.
Belum Bapak ini sekalinya ya. Oh. Sebentar. Ya, nanti selain Bapak memberikan penjelasan ya tentang etika dan risiko kecerdasan artifisial, nanti Bapak kasih tugas ya buat kalian. Di sini tugasnya nanti berkelompok. Jadi jangan khawatir. Dan jangan lupa kalian kan Bapak suruh bawa HP ya. Nah, fungsikan HP-nya untuk menjawab soal. Gampang Pak kalau soalnya. Kan ada HP. Ya kan? Tapi memang maksud Bapak nanti jawabannya ya paling tidak jangan terlalu sama persis dengan yang kalian dapatkan di HP. Ya? Kalau bisa dengan bahasa sendiri. Bahasa kalian bahasa apa? Bahasa manusia. Jangan bahasa binatang, ya. Nah, ini perlu kesempatan dulu. Ya, perlu, ya kan? Kesempatan kelas. Kita kan belum pernah ketemu nih. Pertama mengikuti kegiatan, ya, belajar mengajar ya, ikut ya. Kemudian menjaga keamanan. Saking amannya tadi diam terus Bapak lihat. Dan tertiban. Saling menghormati dan menghargai. Menjaga kebersihan dan kerapian sudah tadi ya. Walaupun Bapak tadi terlambat, Bapak lihat terlambat dia membersihkan. Bersikap tanggung jawab dan jujur. Mengerjakan tugas. Nah, ingat nanti ada tugas kelompok dikerjakan ya. Terakhir, menggunakan HP dengan bijak. Maksudnya dengan bijak itu kalau nanti Bapak suruh baru dipakai. Jangan sampai nanti Bapak nggak suruh kalian sudah buka-buka, ya. Khawatir nanti buka yang lain. Sebenarnya fokus kepada belajar, malah fokus kepada yang lain, ya. Makanya kita gunakan HP dengan bijak. Jadi HP itu hanya bisa kalian bawa ketika ada persetujuan dari Bapak dan wali kelas kalian, ya. Nah, makanya nggak sembarangan. Kalau Bapak haruskan bawa terus, repot nanti. Khawatir ada yang hilang HP-nya, penyalahgunaan. Itu ya, yang kesempatan kelas kita. Ya, nah ini sedikit. Foto siapa ini? Ya, Bapak sedikit putar. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan ada suaranya. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Hari ini kita belajar mengenai etika dan risiko kecerdasan artifisial. Terima kasih. Itu asli apa enggak itu kira-kira? Tahu kalian? Berarti kalian sudah pernah buat ya? Bisa nggak dibuat tadi itu? Ya, menggunakan apa buatnya? Nah, udah tahu tadi tanya-tanya nggak ngerti. Itu salah satu ya yang bisa dibuat oleh AI. Kaget kalian kan? Itu padahal foto saja loh itu. Nanti Bapak lihatkan fotonya. Foto tapi bisa berbicara. Ada suaranya lagi. Beda suaranya tapi ya. Ya AI. AI maksudnya ya. Nah, kita lanjutkan apalagi. Nah, tujuan kita hari ini itu ya ada 3 ya, paling tidak mengenal AI. AI ya, AI terus. Bapak ketularan bahasa Indonesia. Jadi AI tulisannya. AI ya. Tahu ya sudah daripada AI itu sendiri apa kegunaannya, apa manfaatnya buat kita ada, ya kan? Contoh ketika kalian mengerjakan tugas bisa dengan cepat cari alamat tadi bisa, mau nonton bisa ketik aja, muncul tuh yang mau dicari. Itu luar biasa AI. Sampai-sampai sekarang itu video-video pun bisa dibuat, ya. Pintar beretika. Nah ini etika ini yang perlu juga. Jadi jangan sampai nanti AI yang kalian gunakan itu serampangan, maksudnya tidak ada aturan. Mengedit orang, ya, gambar orang diedit-edit, kemudian disebarkan. Nah itu yang bisa berbahaya, ya. Jadi ada etikanya. Saking beretikanya itu perlu ada aturan mainnya. Ada sekarang undang-undang IT-nya. Jadi kalau ada orang yang merasa dicemarkan oleh kalian, misal ya, menggambar, terus dia lapor, bisa ada bukti, bisa dipidanakan. Hati-hati ya. Nah, makanya bijak kita menggunakan. Kemudian waspada risikonya. Tentu ada risikonya yang muncul dari video-video seperti tadi ya. Ada nggak risikonya? Kalau misalnya tadi Bapak putar suaranya yang maksudnya mengajak, padahal bukan Bapak yang buat, nah itu kan bisa berisiko akhirnya. Atau beberapa yang di TV kalian pernah dengar kan? Nah nanti Bapak berikan contoh lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan
resikonya itu ada muncul defect. Itu defect itu bahasa Inggris ya. Ada yang tahu nggak maksudnya defect itu? Ada? Apa? Defect? Nggak tahu? Nanti kita jelaskan ya apa itu defect. Kemudian, nah ini contoh lagi. Bisa nggak diputarin ya? Ini contoh video lagi. Kita bisa lihat videonya. Pak D. Bapaknya Nomita. Lagi-lagi, iya. Ini lagi contoh-contoh yang bisa. Untungnya nggak dipidana kan. Nah, itu salah satu penggunaan AI tadi ya, bisa merubah suara yang aslinya sebenarnya tidak seperti itu. Ini berita sudah pernah viral video Pak Jokowi pidato pakai bahasa Jepang. Dipastikan defect, palsu ya, maksudnya gitu, defect itu. Bisa ya, defect itu berarti sesuatu yang bukan aslinya. Itu bisa direkayasa, bisa dari suaranya. Jadi kalian nanti bisa memperhatikan ya. Di situ nanti kalian harus pandai-pandai melihat apakah ini asli atau bukan ya. Kita lanjutkan. Nah, itu. Apa sih yang dimaksud dengan etika? Nah, jadi etika itu aturan. Kalau dalam hal ini bisa kita jadi sebagai tata tertib lah ya. Kalau dalam kehidupan kita di sekolah ada aturan-aturan yang perlu kita buat dan disetujui oleh semua orang. Nah, nih. Bagaimana menggunakannya ya, berinteraksi dengan AI maksudnya ya, agar tidak merugikan siapapun. Karena AI ini bisa saja digunakan pertama buat berita-berita hoax ya, buat menipu orang bisa juga. Ada yang perlu diperhatikan sini, yaitu AI melakukan semua orang sama tanpa memandang ras. Nah, itu kalau adil ya, dia harus sifatnya adil. Jangan sampai nanti AI ini kan sebenarnya dikasih informasi juga. Jadi semakin banyak informasi yang diterima oleh AI tadi, maka hasilnya semakin maksimal. Tapi ketika dia hanya misalnya latar belakang gender hanya laki-laki aja dia tahu beritanya, maka nanti berita informasinya hanya laki-laki. Itu enggak enggak adil. Jadi harus semua masuk di sana. Kemudian kejujuran. Nah, ini perlu. AI ini kan sebenarnya benda ya. Bukan, jadi tetap informasi penting ya. Dia bukan manusia yang bisa saling berinteraksi seperti kita bersosial, dia enggak. Jadi ketika Anda bertanya dia menjawab, itu aja. Apa yang Anda tanyakan itu dia jawab. Dia bukan sebagai manusia, dia hanya ciptaan dan ciptakan juga oleh orang-orang yang akan memberi informasi. Semakin banyak informasinya, maka jawabannya itu kadang-kadang juga ya ada yang bias. Bertanggung jawab. Intinya tetap bertanggung jawab. Kita sebagai pengguna AI harus bertanggung jawab karena kita yang memerintahkan AI tersebut, ya. Nah, ini contoh lagi yang asli sama yang defect, ya. Ada yang bisa melihat gambar siapa itu? Iya, Pak Brobo lagi kemana? Lagi mengunjungi yang kemarin heboh waktu, ya lihat. Itu yang asli. Ini yang defect, Bapak. Malah ditutupin. Ini lagi. Guru itu beban negara. Come on, let's dance. Okay, let's do this. Nah, bisa dilihat ya, yang asli yang di sebelah kiri, yang defect atau yang palsu di sebelah kanan Bapak. Sudah dilihat tadi ya, Bapak ulangi lagi lah biar jelas. Nah, itu bagaimana ini kan bisa merusak reputasinya nanti. Kalau misalnya disebarkan, oh Pak Prabowo nggak diterima, padahal nggak seperti itu beritanya ya kan. Nah,
Ini juga aslinya seperti ini ucapannya. Dibuatlah seolah-olah Itu beban Ah. negara. padahal itu. Okay, let's do this. Ini aslinya cuma foto ya. Sama dengan Bapak tadi ada foto. Kemudian bisa bergerak dan bisa bersuara. Itu lagi-lagi AI tadi. Ya, maka bijaklah kita menggunakan AI. Baik. Waspada defect. Ya, ini apa itu defect? Media sintesis atau palsu ya. Tadi kita sudah bahas bahwa defect ini palsu ya. Yang dibuat menggunakan AI untuk memanipulasi atau mengganti wajah atau suara seseorang dalam video ataupun rekaman audio yang seolah-olah mereka mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan. Nampak semua tadi ya, mulai dari video yang hanya ada gambar, dari gambar bisa berbicara, bisa bergerak, padahal mereka tidak melakukan itu, hanya foto aja. Nah, itu kan bisa aja disebarkan orang, dia buat, disebarkan kepada orang, padahal orangnya nggak ada bergerak-gerak, hanya diam saja. Nah, inilah waspada kita, berbahayanya defect. Maka kalian sebagai pemerhati sering melihat maksudnya ya, lihat di YouTube atau dilihat di WhatsApp atau lihat di sosial media, jangan terpancing ya. Lihat betul-betul, ini jangan-jangan hanya AI aja ya. Sekarang ini sulit dibedakan ya, agak rawan-rawan tipis-tipis lah, makanya kalian harus pandai-pandai melihat nanti ini adalah tiruan atau palsu, ini yang asli ya. Penyebarannya cepat sekali, ketika sudah tersebar di sosial media tuh pasti menyebar di WhatsApp ya, di Facebook. Merusak reputasi. Tahu maksudnya merusak reputasi? Apa? Merusak apa? Pencemaran nama baik ya, namanya seperti itu. Jadi yang sebenarnya dia baik karena ada video-video atau foto-foto yang tidak bagus, rusak dia. Di mata orang dia jelek. Nah, itu merusak reputasinya. Awalnya dia baik sekali, tapi karena ada lawan musuhnya yang kepingin dia jelek, dibuatlah seolah-olah fake tadi itu ya. Ada video, ada itu yang perlu kalian perhatikan ya. Kita lanjut. Ice breaking dulu lah ya. Siap? Ice breaking? Siap, oke. Ikutin ya. Ikutin ya. Ini ya ice breaking yang lagi terkenal. Ayo. Biar bergerak-gerak kalian. Tarik, menarik. Kalau capek tangan kanan, tangan kiri, nggak apa-apa. Kita ice breaking dulu. Oh, main tenis, nyimbur. Ya, disimbur. Menyiram ya. Sambil goyang kepalanya. Bapak nggak ngerti bahasa Jepang, tapi disuruh goyang kepala maksudnya itu. Yang sering nyalakan kompor gas. Nah. Oh, dekatkan. Semprot. Nah, ya nyemprot nih. Biasa yang dilakukan kalau begini nyemprot. Oh, begini. Oh, fisik. Tunjuk. Oh, bel berarti ya. Oh. Ya, terakhir kedua tangannya. Pijit-pijit badan temannya. Sek, goyangkan. Lah, kok ada adeknya ini?
Yuk, goyang-goyang kepalanya. Terakhir. Dadah. Oke. Thank you. Selesai. Ya. Mana perasaan kalian? Enak sudah ya? Udah gerak-gerak semua kan? Kita lanjut ya. Apa saja yang perlu kita waspadai dengan adanya AI tadi? Bisa dilihat ya. Pertama, data pribadi. Nah, ini perlu menjaga data pribadi. Data pribadi kalian seperti apa sih? Ada yang tahu nggak data pribadi kalian? Apa? Termasuk data pribadi itu apa? Apa? Apa data pribadimu? Alamat, benar. Ada lagi? Kalau kamu termasuk apa? Identitas. Ya, identitas. Nama kan itu termasuk. Termasuk data pribadi seperti password. Nah, ya, boleh nggak kita bagikan password tuh? Jebol nanti akun kalian kalau dibagikan ya, atau ATM misalnya. Nah itu makanya privasi data ya perlu ya. Maka hati-hati ya, ketika kalian ingin diminta ada link-link seperti ada kan yang sekarang link undangan, hati-hati itu. Itu namanya phishing ya, memancing. Ketika kalian klik, apalagi di HP kalian itu ada misalnya mobile banking, nah itu hati-hati. Ketika data itu dia bisa mencuri data kalian. Dulu marak sekali tuh. Yang link undangan yang dikirim lewat WhatsApp. Hati-hati ya. Dia mengundang Anda. Ketika kalian klik linknya itu hati-hati. Makanya lebih baik dihapus saja. Itu salah satu dampak dari AI tadi. Ya. Kemudian berita palsu. Nah ini berita palsu. Ya. Tadi kan termasuk berita palsu ya. Yang seperti Pak D. Jokowi. Itu berita palsu, dia ngomong pakai bahasa Jepang nggak pernah. Ya. Termasuk juga Ibu Menteri Keuangan tadi, dia bilang guru beban negara, dia nggak ada ngomong begitu. Hoax semua itu ya. Nah, ketergantungan, ada ketergantungan. Kenapa ketergantungan? Sedikit-sedikit ketika ada tugas buka AI, cari soalnya, ya nggak? Ada ketergantungan jadinya ya. Salah satu dampak-dampak dari. Baik, kita akan mengenal lagi seperti apa itu defect. Maksudnya kalian bisa membaca nanti ya dari gambar berikut ini. Nah ini gambar-gambar yang Bapak bilang defect dan asli. Bisa kalian bandingkan nggak? Ini gambar pertama ya. Ini gambar kedua, ini gambar ketiga. Siapa yang bilang ada di situ gambar yang defect atau palsu? Yang mana palsu? Ya, yang mana? Yang mana yang palsu? Ini palsu apa asli? Kok tahu palsu dari mana? Ini asli nih, ya. Kelihatan tuh wajahnya tuh. Asli, wajah asli ini. Nah, kalau ini? Iya, palsu jelas ya. Bentuk kartun, mana ada manusia kartun, Pak? Jadi palsu ya. Aslinya ini. Itu bisa dibuat menjadi. Ini aslinya. Tuh kalian bisa lihat dia bisa berubah warna. Berubah wajah. Ya. Nah. Ini asli apa bukan? Bisa aja bukan. Wah, wajahnya kok cerah betul, bisa aja ya. Sekarang kan banyak wajah yang difilter. Nah, nggak menunjukkan aslinya. Ya. Baik. Sudah kalian bisa membandingkan ya. Kita akan kasih tugas. Ada nggak tugas di sini? Nah, kerjakan LKPD. Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. LKPD-nya nanti membahas ada berapa kelompok ini? Bisa Bapak bagi 1, 2, berapa ini Bapak punya? Boleh kerjakan ya. Ini kelompok 1 lah ya. Kelompok 1. Bisa? 1 hanya ada kelompok 2. Silakan.
Kelompok 3. Masih ada ini lagi. Ini bisa bergabung nanti ya. Bergabung cukup nggak? Mudah-mudahan cuma ada 5 aja nih. Nah. Kerjasama ya. Tulis saja nama kelompoknya. Tadi kelompok 1 di situ ya. Ya, bagi aja nanti dibagi. Ya, silakan yang sudah dapat bisa bekerja sama dengan temannya. Kalau kurang jelas gambarnya itu bisa dilihat di depan, ya. Hanya tugasnya di situ yang pertama itu menunjukkan yang mana asli. Kalau memang ini bukan asli, sebutkan saja yang agak aneh maksudnya ya. Tampilannya itu yang agak aneh. Maksudnya wajahnya nggak simetris misalnya ya. Atau misalnya anggota tubuhnya tidak ada satu. Itu termasuk fake, maksudnya yang palsu-palsu ya. Tidak simetris, anatomi tubuhnya yang tidak pas. Nah itu, coba kalian perhatikan. Jenis rambutnya, mungkin jenis kulitnya juga. Orang tua tapi kalau kelihatannya mulus. Nah itu kan bisa aja fake. Nah. Kalau kurang jelas dari gambar di situ ya. Silakan Bapak beri waktu 5 menit. Oh ya tadi ada HP-nya, silakan digunakan HP-nya. Nah ini. Nah, manfaatkan HP. Silakan. Ini punya siapa? Ya. Berapa kalian jumlahnya? 5 atau 6 boleh lah. 5 atau 6. Ini siapa punya? Diambil aja. Kita gunakan sekarang. Kita manfaatkan HP-nya. Nah, dari pertanyaan kita ada. Nanti. Sambil ini siapa nih? Ya, boleh. Silakan ya. Bapak sampai lupa tadi menggunakan HP-nya ya. Kalian bisa cari informasi lewat HP, ya kan? Silakan ditanya. Ini siapa? Ini? Silakan. Nanti kuisnya juga pakai HP juga ya. Pak, 4 orang nggak apa-apa. Boleh. Habis? Ini siapa ini? Ya. Silakan dijawab dari LKS tersebut ya. Tulis kelompok. Boleh kalau mau ditulis kelompoknya. Nanti presentasi ya. Boleh. Yang penting kerjasama ya. Boleh. Penting nanti ada yang presentasi ya. Presentasi itu ya menjawab dari pertanyaan tadi. Maju ke depan Bapak mau lihat ya. Kalau kurang jelas bisa lihat di situ ya. Digambarkan kurang jelas nih.
Di situ juga nggak apa-apa. Langsung di situ aja ditulis ya, nggak apa-apa. Silakan tulis itu aja. Apa yang ganjil dari gambar tersebut? Kalau kurang jelas bisa lihat di situ ya. Ada yang sudah? Silakan dimanfaatkan HP-nya, kan ada. Gimana? Apa mau lihat kalian menjawab? Salah satu fungsi HP adalah mencari informasi. Nah. Tulis. Udah? Apa? Tulis saja situ langsung. Apa? Contohnya apa? Nah, tulis nggak ada kaki. Ya, tulis aja sini. Kakinya nggak ada gitu. Ya kan, kakinya memang nggak ada itu. Terus itu juga badannya nggak simetris ya. Oh, kalau hanya dapat tiga aja ya. Kalau ada lagi mau dituliskan boleh. Kemudian apalagi pertanyaannya sudah? Sudah? Kok lambat? Belum ini. Nah. Mengenal apa tadi tuh? Mengenal bias. Ah, bias dikata data bias. Nah, bias, mengenal data bias. Umur berapa nih? Bilang udah tahu. Ya. Ayo, ada yang sudah? Itu kalau ini nggak usah, ya kan? Kalau bilangnya asli misalnya, ya nggak usah berarti. Kan ini cuma dicari yang minimal 3. Masa es krim? Tapi nggak apa-apa. Ayo, ada yang sudah presentasi? Kelompok 1 sudah? Oh, kelompok 1 masih menjawab. Ya, tulis saja. Google ChatGPT aja. Sudah berapa bulan itu? Ditanya sudah berapa bulan? Sudah bawa HP loh, padahal masa nggak bisa dijawab? Iya kan? Manfaatkan HP-nya. Tanya pertanyaannya apa? Ya. Salah satu fungsi HP adalah memanfaatkan. Ayo cepat. Sudah habis jamnya ya. Cepat-cepat. Belum lagi asesmen, ada penilaian nanti. Ya, ada penilaian nanti, penilaiannya pakai HP juga. Langsung dikerjakan di HP, ya. Makanya Bapak suruh bawa HP. Nggak usah lagi ditulis. Ya kan? Capek nulis. Langsung lewat HP. Kita sudah menggunakan AI. Wah. Ya, ada yang sudah? 1.
Itu kelihatannya sudah. Maju aja. Kalau yang nomor 3 maksudnya aktivitas yang ketiga kan gampang, tinggal centang-centang aja kan. Nah, tinggal ditanda-tandai yang mana perlu, yang merupakan privasi atau yang bukan. Itu aja kan? Gampang. Centang-centang. Udah kelompok 1? Sudah? Cepat maju. Hasil jawabannya. Yang lain bisa menyimak ya. Atau mungkin ada yang lain nanti jawabannya boleh sambil kita diskusi. Ya. Sebenarnya ada 4 gambar, cuma cukup 2 ini aja. 2 ini aja kalian kerepot, ini ada lagi gambarnya di sini. Nah ya, cukup ini aja tapi enggak apa-apa. Bantuin temannya. Aha. Ya sudah, ini enggak usah ini. Ini asli nih. Bukan di fake, ini aja yang fake ya. Udah pindah sekarang udah. Udah banyak kan? Oh. Ini Bapak, Apa? contoh-contoh. Enggak usah contohnya. Ya, enggak usah contohnya ya. Terus contohnya enggak usah, langsung aja apa yang ganjil atau janggal. Ya, enggak usah contohnya. Janggal misalnya kakinya apa? Kurang 1. Ah, bisa jadi bisa. Ya, tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit. Sudah? Kalau ada jawaban di internet panjang, cari yang ringkasnya ya, maksudnya disimpulkan apa. Kelompok 1 sudah? Ya, langsung maju ya. Langsung dibacakan aja jawaban dari LKPD-nya, pertanyaannya ya. Nanti sama-sama kita jawab. Gak usah banyak-banyak, 3 cukup. Iya. Nanti dibantuin sama temannya lagi. Kalau memang kurang 3 cukup sudah. Ya, itu cukup. Ayo kelompok 1 sudah siap maju ke depan. Ayo, silakan. Ini dari kelompok 1 ya. Kalian dengar juga hasil presentasinya dari soal. Ada 3 aktivitas di LKPD tersebut ya. Ya, silakan. Tolong yang lain dengar dulu temannya kelompok 1. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Ya. Anggotanya berisi Asyifa, Ardi, Faiz, Doki, Akil, Syakira, Kamukabea, Anissa, Syabila, Lita. Ya. LKPD ini fokus pada 3 isu utama. Langsung aja dijawab pertanyaannya. Iya. Pertanyaan perhatikan ya. Apa di situ cari apa saja yang merupakan gambar palsu dan gambar bukan palsu ya, gambar fake. Nih gambar palsu. Apa saja yang ada kejanggalannya apa? Apa pertama? Beberapa orang hanya memiliki 1 kaki. Beberapa orang memiliki 1 kaki, benar ya? Seperti ini. Nih, ini malah nggak ada kakinya ini. Ini 1 kaki. Apalagi ada? Mukanya ada yang tidak stabil. Mukanya ada yang tidak stabil atau simetris ya. Ada nggak? Ini nih. Kalau kita perhatikan ya, matanya sedikit tertutup. Jadi, apalagi ada?
Jadi anatomi badannya bisa kelihatan ya. Ada yang mau nambahin? Dari kelompok lain? Tadi ada dua, ada mau sama juga? Siapa tahu ada lagi yang dilihat. Pak itu kelihatannya Pak. Ada? Sama ya? Berarti ada anggota tubuh yang tidak utuh atau tidak ada di sana ya. Anatomi tubuhnya tidak, bentuk kakinya misalnya nggak ada, atau tangannya, atau badannya kurang simetris, tidak proporsional. Nah itu bisa jadi badannya kok lebih kecil daripada kakinya. Ah itu bisa, ya kan? Maka itu bisa kita katakan fake. Oke? Gambar yang kedua ini aman? Ada perbedaan? Ya. Jadi yang gambar kedua ini adalah asli. Kelihatannya dari raut wajahnya, kulit-kulitnya itu keriput orang tua. Nah, ya kecuali tadi bening, nah itu perlu kita curigai. Makan es, ya nggak masalah tuh orang tua makan es, memang nggak boleh. Lanjut, apa lagi? Pertanyaan Ibu, menurutmu jika AI ini digunakan, apa yang akan terjadi pada calon siswa perempuan yang sangat berbakat? Jawaban, ini bisa bikin calon berbakat jadi gak kebagian kesempatan walaupun dia layak. Nah betul ya, ini ada informasi bahwa AI-nya hanya mendata itu data laki-laki dalam 10 tahun terakhir, sehingga ketika dicocokkan ada peserta perempuan yang ikut dalam kegiatan OSIS, pemilihan OSIS, dia dirugikan, ya kan? Bias, ya bias. Apalagi? Dua, apa yang menyebabkan hasil pemilihan dari AI ini tidak adil? Nah tidak adil karena Hasil pemilihan bisa tidak adil, mempelajari satu kelompok saja. iya, hanya satu kelompok saja yang dia masukkan datanya. Jadi perlu kalian ketahui juga bahwa AI itu juga perlu dikasih ilmu, dikasih informasi. Nah, dia hanya mendapatkan informasi dalam 10 tahun terakhir ini laki-laki saja, bahwa yang sering atau yang menjadi ketua OSIS itu laki-laki. Sehingga ketika perempuan ikut, dia dirugikan karena datanya tidak ada di situ, karena tidak ada datanya di AI tadi ya. Nah, terus apa lagi? Jadi bias datanya. Jadi perlu bahwa AI itu juga bisa hasilnya tidak maksimal ya, tidak pas ya, karena dia merupakan dibantu juga, mau diberi masukan juga. Terakhir apa? Menurutmu bagaimana cara memperbaiki sistem AI ini agar menjadi adil? Nah, Jawaban, Jawabannya? datanya harus lebih beragam dan seimbang. iya, datanya harus beragam, seimbang. Yang tadi itu yang pertama awal ya, yang tidak membedakan ras, ya kan, agama, yang tidak membedakan warna kulit dan jenis, harus ada semua di situ. Oke, lanjut. Aktivitas ketiga, menjaga rahasia diri. Ya, apa saja yang perlu dijaga? Foto selfie liburan di tempat umum aman dibagikan. Ah, itu aman dibagikan ya. Selfie boleh dibagikan ya. Boleh, aman itu, enggak masalah ya. Anggap aja. Apalagi? Alamat rumah lengkap tidak aman, sangat pribadi. Ya bisa, alamat rumah jangan terlalu sering-sering dibagikan ya. Kecuali sama Shopee boleh. Kalau nggak dikasihkan alamatnya nggak, barang kita nggak dikirimnya. Kalau Shopee harus dikirimkan ya alamat kita ya. Tapi kalau ada beberapa ini memang nggak perlu. Tapi kalau sekolah minta ya ditulis dong alamatnya. Apalagi? Nama lengkap dan asal sekolah. Itu aman? Aman ya? Iya aman dibagikan. Apalagi? Sandi atau password apakah Nah. media sosial tidak sangat berperan. Kalau media sosial boleh nggak dibagikan? Masa nggak boleh? Boleh dong, malah bagus kan? Apalagi kalau kalian membagikan tuh yang bagus, berita-berita yang bagus, bukan hoax ya, atau kalian sendiri yang jadi kontennya di sana, punya video-video yang sangat menginspirasi, video-video membuat tutorial bagaimana cara memasang sepatu yang benar, mantap, ya. Jadi yang tidak boleh tadi apa? Paspor ya, sama sandi nggak boleh dibagikan. Jangan sama sekali dibagikan. Cukup kalian yang tahu. Namanya juga sandi, pengaman, ya. Itu penting sekali. Hanya yang boleh tahu yang punya. Makanya di HP Bapak ini ada sandi pengamannya, supaya ketika nanti HP Bapak tergeletak begini, kalian nggak bisa buka. Ya kan gitu. Itu pula punya sandi. Biar orang lain nggak bisa buka-buka berita atau data-data kita.
Terakhir ada? Jadwal les atau kegiatan sebelum sekolah aman untuk Nah, ya jelas. Kalau nggak dibagikan, nggak tahu orang tuanya nanti yang jemput apa enggak ya. Oke. hasil nilai ujian aman membuktikan. Ya, hasil ujian boleh. Oke, selesai. Oke, beri aplaus kelompok 1 dulu. Silakan. Ya, jelas sudah ya. Tadi ya ada 3 yang menjadi inti di sana adalah pengenalan, defect tadi, kemudian data yang bias, yang ketiga mengamankan data pribadi ya. Waspada dengan data kita. Jangan sampai data yang penting seperti Sandi tadi dibagikan ya. Alamat juga sih sebenarnya boleh sih dibagikan ya. Boleh. Tapi jangan sering-sering. Takutnya nanti wah ini orangnya pas kalian juga sering selfie-selfie di ini kan. Di sosial media dia lihat oh ini nggak ada orangnya di rumahnya. Kita ke sana ini, alamatnya ada. Orangnya lagi pergi liburan. Nah, bisa berbahaya ya. Baik. 1 aja dulu ya karena kita terbatas oleh waktu. Ya. Sama nggak jawabannya dengan kalian tadi tuh? Hampir sama. Ada yang mau ditambahkan? Dari kelompok lain mungkin? Ada? Oh, biar aman sama Pak. Sama ya? Baik. Oke, berarti sudah. Kerja kelompok kita selesaikan aja sudah ya. Sekarang kita lanjut dengan asesmen. Nah, Bapak mau lihat pengetahuan kalian tentang pelajaran dari awal tadi sampai akhir. Bapak mau lihat hasilnya seperti apa. Pemahaman kalian ya. Kalian silahkan. Nah, coba di scan. Bapak menggunakan Quizzes. Boleh, coba. Pakai Google bisa? Di Google kan ada itu. Iya, buka kamera, coba, dicoba. Sudah? Soalnya nggak banyak, cuma 5 saja. Soalnya Quizzes atau sekarang namanya background ya. Apa? Ada ngasih kode? Nah, itu ada pertanyaan. Apa? Mulai. Oh ya, tulis dulu namanya. Biar tahu. Namanya. Nggak usah nama depannya aja. Kepanjangan kalau namanya. Kalau Muhammad ya singkat aja M gitu ya. Dah, 5 soal aja kalau nggak salah itu. Sudah? Sudah semua? Oh belum? Sabar. Aku ganti nama. Ya, silakan mulai. Coba. Ya, mulai. Sudah? Dikerjakan soalnya? Ada? Betul. 1, 2, 3. Mulai. Belum? Kenapa enggak bisa? Ya. Yang termasuk data yang mana? Tinggal pilih aja, tinggal klik aja.
Kenapa? Belum lihat? Ya, nama PMD juga nggak apa-apa. Asal jangan nama teman. 5 soal aja kan? Iya, nggak banyak. Oke. Masa beda soal? Hah? Kenapa? Nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Saya buat uang terus dari tadi nggak bisa. Iya diacak. Iya tapi Kenapa begitu? belum nggak di sini sama. Coba ulangi. Gampang kan? 5 soal. Benar berapa? Benar 5 atau benar 4? Oke. Udah ya. Bisa ya? Berarti anu itu. Iya, baik ya. Kita simpulkan ya. Terakhir kita kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nih. Bahwa AI adalah alat yang sangat canggih dan bisa membantu kita. Namun kekuatannya datang bersama tanggung jawab. Tetap tanggung jawab itu ada sama si penggunanya. Si pengguna AI ya, kita sebagai manusia harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ya. Termasuk juga yang pembuat AI nanti. Sewaktu-waktu nanti bisa ditanyakan, ya. Kemudian gunakan AI dengan bijak. Ya. Selalu pastikan bahwa AI yang kamu gunakan adil, jujur dan bertanggung jawab. Terakhir, hati-hati dengan data pribadimu. Nah, ini waspada dan selalu bijak menggunakan AI tadi ya. AI adalah alat yang baik di tangan orang yang baik. Ya kan? Kalau dia nggak baik, dia bisa memanfaatkan dengan AI tadi, dia bisa menipu. Oke? Itu ya kesimpulannya. Terakhir, refleksi kita belum ya. Refleksi. Nah, refleksi Bapak menggunakan ini Mentimeter. Ada ya terakhir nih. Nah, nih coba di scan lagi. Nah, kita manfaatkan HP kalian lah. Kalau yang ini Bapak nggak sempat tempel di situ, kalian bisa gunakan ini. Coba di scan, bagikan ya temannya ya. Refleksi aja 3 soal aja kalau nggak salah itu 3 apa berapa ya. Refleksi hasil kegiatan kita. Ntar Bapak buka. Silakan dibagikan sama temannya ya. Sudah masuk? Oh, ini jawabannya ya. Ya, soalnya ada berapa? Ada 4 aja kalau nggak salah itu ya. Nih, sudah ada ini. Yang menjawab nah ini ya, bisa kelihatan ya jawabannya ya. Ini ada yang jawab menjadi HP kita jadi cepat panas. Terakhir ada gambarnya di situ ada? Ada nggak gambar terakhir? Nggak ada.
Bukan 3 soal. Oke? Udah ya? Ya, itu hasil refleksi kita. Kenapa? Kenapa? Nggak bisa? Coba. Ini ada 20 sudah jawabannya. Kalau kalian buka Mentimeter bisa nggak? Mentimeter. Sudah ada yang jawab nih, ada berapa? 21 orang. Ada 23 yang sudah mengerjakan ya. 23 partisipan ini. Nah, ini ada yang jawab. Bahaya utama dari defek. Ya, menjadi sulit membedakan fakta dan kebohongan. Ya kan itu. Oh, ini belum ada yang jawab nih. Nggak bisa ya? Oh iya. Mungkin dari bapaknya yang buka nggak pas soalnya ya. Jadi satu aja yang terbuka. Oke? Waktu bapak sudah berakhir. Jadi kegiatan kita sampai di sini ya. Sudah lewat waktunya, malah setengah jam. Bapak akhiri aja ya. Habis ini masuk pelajaran apa? APKN ya. Ya, istirahat dulu ya. Istirahat aja dulu ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mudah-mudahan di ke depan lagi kita bisa bertemu lagi ya. Bisa saja nanti materinya bisa lanjut lagi nih. Ya. Ini kan kemarin tadi etika. Siapa tahu nanti menggunakan aplikasinya sudah. Ini hanya pengenalan aja kan. Nah, insya Allah mungkin pertemuan akan datang kita bisa ketemu lagi. Ya, silakan yang tadi sudah dikumpulkan bisa dikumpulkan. Oke, Pak Irwan ya. Tadi Pak. sudah luar biasa, sudah melaksanakan pembelajarannya. Tadi saya sudah lihat, saya amati bagaimana proses pembelajarannya. Nah, kalau dari Pak Irwan sendiri menilai performa diri sendiri itu seperti apa tadi kalau dikaitkan dengan fokus materi yang tadi? Pertama-tama karena ini tugas, alhamdulillah sudah melaksanakan tugas. Iya, sudah terlaksana. Ya. Ya, sudah terlaksana kegiatan OJT 2 kalau nggak salah ini ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau tadi pembelajaran di kelas 8 itu kebetulan bukan di tempat pada umumnya saya, maksudnya di tempat saya mengajar itu di kelas 9. Karena sesuatu hal tadi karena ada rolling sesi sehingga saya itu harusnya masuk di pagi, tapi karena harus masuk siang jadi ya saya ngambil siang ini yang di kelas 8. Kendala yang saya hadapi sebenarnya pada menyiapkan siswa saya karena saya belum kenal, karena belum pernah masuk sama sekali Pak di kelas 8 itu, yang selama ini saya kelas 9 mengajarnya. Jadi boleh dibilang baru menyesuaikan. Hari ini baru kemarin saya kasih tahu kepada siswa itu bahwa saya besok mau mengajar di kelas Anda, dan saya ingatkan untuk membawa HP. Sebenarnya sih saya kepingin pembelajaran ini dilaksanakan di lab. Nah, berhubung
sekolah kami lagi ada rehab, Iya. sehingga labnya ikut terganggu lah. Iya. Karena pas di bagian atas yang direhab, tentu di bagian bawah juga perlu disterilkan, sehingga nggak bisa sama sekali kami buka lab. Sehingga inisiatif saya coba bawa HP. Nah, ini HP inilah yang kami gunakan ketika beberapa kegiatan tadi, misalnya seperti menyelesaikan LKPD, saya suruh buka di HP-nya, kemudian ketika mengerjakan asesmen, saya buka di HP-nya. Secara keseluruhan sih, ya karena ini materi baru, biasalah Pak, agak kagok pertama, karena baru pertama kali mengajarkan materi tentang etika dan risiko, tapi pada dasarnya anak-anak itu sudah paham sih sebenarnya mengenai AI, cuma itu tadi karena mereka mungkin menghadapi saya masih malu-malu. Iya, guru baru juga. Iya, karena baru itu mungkin ya, sehingga interaksi belum terlalu sering, atau katakanlah masih ada rada-rada pengenalan, belum kenal betul, belum tahu kalau saya itu Pak Irwan misalnya belum, karena memang saya nggak mengajar mereka. Nah itu aja agak kendalanya sedikit di situ. Tapi kalau pembelajarannya sih ya bisa lah, artinya tinggal presentasikan, kemudian kita kasih beberapa soal yang intinya mereka bisa selesaikan ketika, apalagi saya suruh bawa HP. Jadi makin semangat ya. Makin semangat. Anak-anak kalau sudah disuruh bawa HP, ya, sangat-sangat semangat untuk belajarnya. Entah mau belajar apa gitu. Tapi lebih bagus ya, ada nilai positifnya. Artinya terjadi secara alami karena tidak ada maksudnya itu harus begini harus begini. Jadi mengalir seperti ya semestinya gitu ya. Oke. Tadi Bapak menilai masih apa namanya tadi? Masih perlu penyesuaian ya, karena masih baru gitu ya. Kenapa Bapak menilai demikian gitu? Artinya seperti yang Bapak sampaikan tadi itu, apa alasannya? Ya itu tadi alasannya. Pertama, ini baru pertama kali saya lakukan, maksudnya lakukan itu ya materi pembelajarannya tentang etika dan risiko kecerdasan AI. Yang kedua juga siswa saya baru ini ya, baru ketemu lah istilahnya di situ. Sehingga simetrinya itu belum muncul ketika saya misalnya saja membentuk kelompok. Mereka sedikit bingung, masih kebingungan. Nah, tapi kalau misalnya sudah kenal kan gampang itu mengaturnya. Yuk buat di situ. Bahkan mungkin nama-namanya tadi mungkin belum terlalu hafal ya. Saya nggak kenal, malah nggak kenal. Belum ada interaksi memang selama ya. Padahal memang satu sekolah sebenarnya. Ya, walaupun satu sekolah kan, saya belum ada ngajar mereka. Saya kemarin di kelas 8, tahun ini pindah di kelas 9. Jadi sehingga sama mereka itu belum mengenal betul. Baik Pak, saya ini ya, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Sebenarnya secara struktur kemudian runtutannya tadi sebenarnya sudah sangat-sangat bagus gitu ya. Kemudian hampir semua unsur-unsur mungkin yang ada di modul ajarnya itu tersampaikan. Ya mungkin ada 1-2 yang terlupakan atau terlewatkan itu ya saya rasa wajar lah, mungkin karena alasan tadi baru dan sebagainya. Pantas saya tadi mengamati memang kayak ya memang interaksinya kayak masih agak-agak sama-sama canggung. Mereka pun sama Bapak tadi mungkin masih agak-agak malu, segan gitu ya. Sehingganya tadi mungkin terlewat juga untuk memancing siswa untuk bertanya. Tetapi bagusnya tadi ada tanpa ada pancingan pun siswanya tadi dengan inisiatif sendiri ada yang bertanya. Tadi itu mungkin untuk menutupi yang itu tadi ada alhamdulillahnya tadi ya. Jadi ada nilai plusnya lah ya. Intinya secara keseluruhan tadi saya menilai sudah sangat bagus gitu ya. Mungkin nanti ada mungkin nanti yang akan ditambahkan ya, akan diperbaiki mungkin gitu ya. Tentu. Misalkan dalam waktu dekat gitu ya. Kira-kira
kalau ada waktu untuk melanjutkan itu kapan kira-kira dan bagian mana kira-kira yang akan Bapak prioritaskan, materi mana gitu? Ini kan materi yang kedua ya Pak. Iya, materi yang kedua. Materi pertama itu kan tentang komputasional, tentang inilah ya, mengenai AI itu sendiri. Kemudian yang kedua ini tentang etika. Mungkin yang ke depan nanti praktek kita langsung prakteknya mungkin bisa kita menggunakan aplikasi. Nah ini yang saya harapkan sebenarnya bisa langsung turun maksudnya masuk di lab. Sayangnya kami lab kita nggak punya. Nah itulah saya mungkin masih bingung ini Pak, bagaimana mensiasati nanti menggunakan bisa kan nanti menggunakan HP saja, terutama mengenai aplikasi. Karena kemarin pelajaran ini kan tentang pengenalan nih, bagaimana bentuk-bentuk yang fake atau defect ya maksudnya, atau yang asli. Itu masih seputar pengenalan, melihat secara visual, bentuk secara. Nah, mungkin dengan ada aplikasi, ini bisa membantu ini benar-benar mendeteksi ini yang asli, ini yang defect. Nah, itu mungkin dengan aplikasi mungkin di pembelajaran ke depan. Dan beberapa kegiatan tadi itu memang ada sedikit kekurangan ya Pak, dalam hal misalnya saja ketika saya mengasih barcode itu menggunakan Mentimeter, itu aplikasi yang anak-anak bisa langsung melihat. Itu masih agak belum jalan sepenuhnya tadi itu saya lihat. Nah itu mungkin saya akan perbaiki juga. Kalau yang kuisnya itu pada saat asesmen tadi itu bisa berfungsi saya lihat. Nah, tinggal yang itunya aja tadi refleksinya yang masih kurang. Nah kira-kira siapa nih yang Bapak harapkan dapat membantu misalkan supaya nanti penyampaian selanjutnya lebih bagus lagi? Siapa yang Bapak harapkan yang bisa membantu untuk meningkatkan kompetensi yang Bapak miliki? Ya paling tidak ini kan masih pelatihan ya. Nah, tentunya dari fasilitator pasti ada, kemudian dari rekan-rekan itu juga banyak membantu Pak, rekan-rekan. Ada yang bisa memberikan pencerahan mungkin dari video-video yang kita lihat nanti, atau ada aplikasi-aplikasi yang baru yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Dan juga teman-teman di sekitar sekolah saya juga Pak yang bisa membantu, terutama guru-guru informatika. Saya kan bukan guru informatika. Mungkin lintas mapel gitu ya. Kebetulan saya kan ngajar informatika juga. Saya ngajar juga banyak. Ya, lintas mapel maksudnya sesama guru informatika, mungkin mereka punya pengetahuan lebih gitu ya, bisa bertanya. Oke, saya kira diskusi kita sudah selesai, tapi sebelumnya Pak mungkin saya bisa dibantu untuk Bapak, apa nih kira-kira yang bisa kita simpulkan dari hasil diskusi kita ini? Ya, jadi memang Pak, setiap namanya fair teaching, itu pasti perlu adanya observer, jadi yang bisa mengetahui, yang bisa mengevaluasi apa yang kita lakukan. Ya, kalau tidak ada kan repot Pak ya jadinya. Dengan adanya kita bisa saling membantu, bisa saling evaluasi atau melihat lagi bagian-bagian mana yang perlu kita perbaiki. Saya kira itu Pak. Jadi penting juga saling membantu, saling memberitahukan, saling istilahnya mengkoreksi lah Pak. Mungkin bukan hanya di sini, tetapi di sekolah kita pun demikian juga. Mungkin ada guru matematika, atau saya matematika, ada guru matematika, coba dong lihat saya cara ngajar. Nah, mungkin itu. Saya kira itu Pak. Siap. Terima kasih Pak ya. Saya rasa cukup sudah ya. Terima kasih, Alhamdulillah sudah.